تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا أو سبيل الناكبين خذ يمينا خذ يمينا أو سبيل الناكبين واتقي الله تعالى أو مقال الملحدين واتقي الله تعالى أو مقال الملحدين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat-sahabat, para subscriber lovers dimanapun panjenengan berada,
yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mugi-mugi panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, jauhkan dari mara bahaya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi ada masalah di kerjaan mudah-mudahan Allah lancarkan kerjaan, yang ada masalah di keluarga mudah-mudahan Allah jauhkan masalah itu dari keluarga, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat yang saya muliakan, para subscriber lovers dimanapun kalian berada. Jadi di malam ini benar-benar sekarang ini saya masih terpukul hati saya, masih nyesek di dada ini sahabat. Saya dapat telepon dari netizen. Ya Allah, mungkin ini ujian. Saya dapat info dari salah satu sahabat dan netizen bahwasannya Ustadz Khair itu memberikan uang dengan sumbangan di Padepokan, tetapi uang ini sampai malah ke Kiai itu. Kondisi Padepokan saya sekarang benar-benar tidak dalam keadaan baik-baik saja sahabat. Padepokan sekarang nggak karu-karuan intinya. Bahkan kameramen saya itu sempat seperti disirap sahabat. Tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara nih kameramen. Coba. Iya mas. Jadi saya itu tak kenapa kalau misalkan jumpa si Pak Kiai, saya itu nggak bisa ngomong mas. Saya itu benar nggak tahu apa-apa mas. Itu tak kenapa saya itu kayak bingung ketika dekat sama si Pak Kiai itu. Jadi saya juga harus ngomong apa saya nggak tahu. Tiba-tiba pikiran saya itu buyar. Ini tadi nama ilmu sirap. Saya rasa kamu ini itu karena ilmu sirap, sehingga dianggaplah oleh seluruh penonton saya, seluruh netizen saya, kamu tuh terlihat seperti kayak nggak mau tahu tentang masa itu. Padahal di situ kamu benar-benar sekarang tidak bisa bicara gitu. Bener mas. Bahkan ketika selesai live, kamu tuh macam kayak bingung, lupa dengan kejadian, bener nggak? Bener. Makanya saya situ heran. Tiba-tiba saya tuh kayak ngeblank. Awalnya saya paham nih, tapi entah kenapa tiba-tiba saya itu langsung buyar. Jadi seakan-akan entahlah, saya juga bingung sendiri. Kalau saya tahu mungkin bisa saya sampaikan. Maka di situ saya mati langkah kan. Saya juga harus apa, bingung, nggak tahu saya harus dimulai dari mana. Sedangkan saya di situ nggak tahu apa-apa. Bang biadab. Ini saya penasaran sama Kiai ini. Saya nggak pernah tahu saya Kiai itu yang mana gitu loh. Malah ngaku-ngaku berkeruan dengan saya. Dengan aja kita langsung ke rumahnya Ustadz Khair. Saya ingin menjelaskan, saya nggak enak. Takutnya dikira beliau material itu dibeli, karena kita sekarang belum ada pemasukan sama sekali. Padepokan itu, berarti jadi omongan di akhir nggak enak. Saya datang ke rumah Ustadz Khair ingin menjelaskan, klarifikasi intinya. Itu aja, kita jalan aja. Kok maksud saya gini loh, kadang bisa-bisanya si Kiai itu ngaku satu perguruan. Saya ketemu nggak pernah, tahu orangnya pun nggak tahu. Ini tak rasa ki muridnya iki coba ki. Mendiang Pak Lebo ki. Pun muridnya Pak Imam iki, wis tak rasa. Pun lettingan di Paujan nggak ngerti aku ki. Sinau kabeh soal iki. Nah, ada lah. Nah. Harus pikir gitu loh, kok bisa gitu. Apa mungkin saya tuh terlihat eksis atau gimana ya, sehingga dia mengaku sebagai satu perguruan saya gitu. Terkadang ini berkedok nih kan. Bahkan orang kayak gitu biasanya itu lupaan itu. Nah, biasanya kalau tipe orang kayak gitu lupaan biasanya dia tuh. Ada aja yang ketinggalan. Itu biasanya itu. Tapi beneran kemarin Ustadz Khair tuh ada ngasih kan? Ada mas. Kita nunggu Ustadz Khair dulu. Bentar.
Tapi ini yang saya takutkan ya, secara tanpa saya sadari, dia ini mungkin mau ngambil padepokan saya tuh, mau nguasai padepokan saya gitu loh. Masalah kalau sampai 3 juta ditelap itu tadi yang dibilang sama netizen kan kurang ajar. Yang 3 aja ditelap. Tak rasa nih kiai yang viral kemarin ini. Nih saya pernah denger ini kiai ini, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya pernah denger dari teman saya, ada salah satu kiai viral. Ini viral nih. Makan duit korban Idul Adha semalam 2 kilo diambil untuk awaknya sendiri. Ya kiainya ini semalam 2 kilo sendiri coba untuk awaknya kalau nggak salah. Jadi kita jenting Ustaz Khair dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Re. Sehat. Sudah dulu Mas. Jenengan. Sehat, alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah. Lama nggak jumpa. Apa gerangan ini? Ya Mas Allah. Re. Udah lama nggak jumpa kita nih. Iya kemarin hari Apa tuh? Ustaz. Fokus saya tuh di bulan Suro. Ya. Kan saya rutinan kan kegiatan full kegiatan. Betul. Nah, lalu kemarin hari ada satu topo. Iya. Adalah kegiatan di bulan Muharram topo. Nah, inilah yang mau saya sampaikan. Tapi bukan masalah rambutan yang kemarin. Apa itu? Apa itu? Nah, bukan masalah rambutan yang kemarin. Itu rambutan kemarin kan yang ngambil kan si Rian kan udah sampaikan jenengan kan. Nah, ini yang mau saya, yang buat saya bingung. Kan lupaan. Kenapa itu? Itu tadi. Saya takut admin ini yang lupaan atau gimana. Jadi saya mau nanya nih, tapi jenengan jujur. Coba. Beberapa hari yang lalu, jenengan memang ada sumbansi untuk memberikan material pembangunan di Padepokan. Gini, Mas Re. Iya. Mas Re tanya ke saya. Berarti Solo di Mas Re nggak percaya saya memberikan sumbangsinya gitu, atau bagaimana? Atau ada yang Mas Re curigai? Jadi Gini, saya cuma nanya dulu, maksudnya jenengan memang ada memberi. ya, saya sudah memberi oleh Pak Kiai. Besaran angkanya itu kalau saya tidak salah sekitar 3 juta. Memang nggak banyak Mas Ri, sekitar 3 juta. Itu saya serahkan langsung kepada apa? Pak Jadi Kiai. Ustadz Khair, kan dari dulu memang, ya, dari zaman apa? Yang kemarin pemborongnya itu si Bang Iton Marpaung. Ya, betul, betul. Kan saya mau dari dulu nggak pernah menerima dalam bentuk uang langsung, kecuali nih yang jarak itu jauh. Nah kemarin Ustadz memberikannya itu bentuk uang cash atau material. Itu uang cash. Karena di sini, gini, Mas Ri. Ini saya jelaskan nama Mas Ri. Sebelum saya serahkan nama Kiai, ya, saya ngundang Mas Diki kemari. Saya undang Mas Diki kemari, Mas Diki hadir kemari. Setelah itu Mas Diki ngebel Pak Kiai. Nah, berbincang-bincanglah kami bertiga di sini. Masalah apa yang mau saya serahkan. Saya bilang, kalau memang dibutuhkan material, saya serahkan material apa, misalnya semen, batu, atau dan yang lain-lain. Tetapi kesepakatan akhirnya Pak Kiai minta uang cash karena banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang digunakan, yang mau digunakan. Jadi saya pribadi saya percaya kepada Pak Kiai. Ya, besok harinya saya serahkan kepada Pak Kiai. Jumlah itu sekitar 3 juta. Maaf nih, waktu pencarian uang 3 juta, Ya. yang total uang yang Ustadz kasih 3 juta tadi, di situ ada saksi nggak? Atau Diki atau hanya si Kiai? Kalau untuk saksi kebetulan nggak ada Mas. Jadi kita saling percaya. Kebetulan saya melihat Pak Kiai, alhamdulillah untuk saat ini saya percaya 100% oleh Pak Kiai. Karena dengan bicaranya, dengan lemah lembutnya, dengan tata
ramahnya, sopan santunnya, ya saya anggap Pak Kiai orang yang amanah. Jadi saya percaya, makanya besok harinya Pak Kiai kemari saya serahkan oleh Pak Kiai. Jadi gini Ustaz, sebenarnya apa ya? Saya nggak enak menyampaikannya sama jenengan. Jadi terkait yang jenengan berikan kemarin, ya demi Allah, demi Rasulullah, sampai sekarang, setelah saya cek di area Padepokan, itu belum ada material masuk. Kalau masalah itu Mas Rey, intinya saya sudah berikan kepada Pak Kiai. Ya, saya percaya oleh Pak Kiai. Apalagi Pak Kiai pernah bicara oleh saya, sama saya, dan Mas Diki bicara sama saya. Itu teman Mas Rey. Iya, gini, Ustaz, ini maaf saya potong. Jadi sebenarnya tujuan saya datang kemari ingin mengklarifikasi. Ya, saya terima kasih sama jenengan atas niat jenengan mengeluarkan uang sedikit, mengeluarkan rezeki. Yang menurut saya, menurut kami seluruh penghuni yang ada di area Padepokan Maung Siliwangi itu mengucapkan banyak terima kasih. Inilah yang mau saya klarifikasi ya, Ustaz. Jadi pas saya topo, ini saksi di kameramen. Iya mas. Ini saksi kameramen. Ada satu orang yang kameramen menyampaikan kepada saya, ada seorang kiai. Saya juga nggak tahu kiai itu siapa. Ketemu pun nggak pernah. Tapi dia mengaku katanya teman Mas Rey. Jadi mana yang betul sekarang Mas Rey? Karena saya sangat percaya oleh Pak Kiai. Sanksi ini ngurutin mandur kio. Kenapa saya bisa bilang sanksi? Saya aja tuh emang nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Udah. Sama satu lagi lah, untuk intinya saya di sini tidak menuntut baik. Saya tidak ada niat jelek gimana. Nanti saya mau klarifikasi. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Ustaz. Jenengan kan tahu saya. Ya, saya tahu. Kayak gitu, kenal dengan saya, paham dengan saya. Ketika saya live, siapapun itu yang di depan kamera, kameramen pasti selalu bicara, selalu ngomong. Coba Ustaz ingat, di waktu itu live, kameramen saya ada ngomong nggak? Sama sekali tidak bersuara, sama sekali tidak ada no comment semua. Termasuk sepertinya Mas Diki termasuk ya terikut arus apa yang diomongkan oleh Pak Kiai. Mas Diki ikut saja. Kalau makanya saya percaya. Inilah sekarang ini dia menjadi target saya. Secara nggak langsung, ini yang saya tahu baru Ustadz Korban ya. Dia itu mengatasnamakan saya, ngaku-ngaku. Ada yang bilang di sebagian orang dia ngaku keluarga saya. Ada yang sama Ustadz nyampaikan bahwasannya dia tuh teman saya, senior saya. Betul. Dulu waktu belajar. Iya, nggak salah itu. Padahal sama sekali saya tuh nggak kenal dia. Dan bisa jadi, ya ini masih dugaan saya. Niat baik Ustadz Khair kemarin itu dimanfaatkan sama Kiai itu, Kiai Dobol itu. Allahu Akbar, subhanallah. Padahal Mas Rey, niat saya semalam saya sampaikan juga sama Kiai, sama Mas Diki. Mudah-mudahan nanti akan saya sampaikan oleh jemaah-jemaah saya, teman-teman saya, untuk membantu Padepokan Siliwangi. Saya potong. Itu kan kemarin ngirim 3 juta ngasih 3 Ya. juta. Setelah itu ada lagi ngasih. Ya, rencananya untung Mas Rey kemari. Ini masih untung Mas Rey. Kalau Mas Rey nggak kemari, alhamdulillah ya jamaah saya dan teman-teman sudah mau menyerahkan uang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Rey kemari. Tapi kalau memang tujuannya itu karena kita sudah jumpa dengan Mas Rey, ya, mana tahu memang dibutuhkan, nanti akan saya sampaikan. Tapi gini aja Ustaz, saya belum mau merepotkan jenengan. Saya yakin di sini ya, jenengan pasti ya harapan saya jangan kecewa dengan hal ini. Ya kalau memang pun jenengan kecewa dengan terkait hal ini, saya mohon maaf. Seluruh anak-anak kami tim saya semua minta maaf sama atas hal yang terjadi Ya, hari kalau ini. masalah ini sebenarnya bukan kesalahan Mas Rey. Nah, setelah Mas Rey berbicara dengan saya
sepertinya memang Pak Kiai ini nampaknya ya, tapi saya tidak tahu ya, karena saya langsung berbicara oleh Pak Kiai, orangnya memang saya sempat salut, saya sempat bangga karena masyarakat di sini Mas menggaungkan nama dia Mas. Inilah Ustaz, makanya yang buat saya tuh kadang sedih gitu. Saya nggak kenal dengan dia, dan sekarang ini yang ada nama saya tuh yang jelek, nama saya yang buruk. Allah. Banyak sekali orang menganggap sumbangsi dari orang-orang itu yang terkait kemarin itu mungkin ada, saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma Ustaz Khair lah. Yang saya takutkan ada orang lain lagi yang ada pasti ke nama saya dong. Yang buruk. Allah. Iya. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah kenal sama yang namanya si Kiai itu. Subhanallah. Astagfirullah. Berarti ya sempat saya terkecoh Mas kalau seperti itu. Karena ya itu tadi saya bilang, dari sifatnya, dari kelakuannya, dari ini ya saya Bahkan kemarin hari ini yang buat saya info tuh tadi siang ada, kalau nggak salah di sini mungkin di beda kecamatan. Kan orang mungkin ada yang kenal saya tapi nggak tahu saya. Iya, Kan betul, gitu, betul. taunya Masri tapi nggak kenal dengan, nggak tahu muka Benar, saya. benar. Kebanyakan seperti itu. Tahu warung Tati? Iya. Itulah di Ustaz yang saya sampaikan tadi, yang di warung Tati tadi Ustaz. Ada laporan sama saya, tapi ini saya menyampaikan seperti ini Ustaz. Yang saya takutkan jenengan dengar dari orang, pasti kan percaya dong itu saya. Dia berani bawa nama saya datang ke warung Tati tadi, bisa dia pakai LC, minum minuman keras, subhanallah. Sampai-sampai di situ dia ngerebut istri orang gitu. Subhanallah. Allah. Jadi sekarang ini nama saya tuh di kecamatan sebelah itu udah hancur. Sampai segitunya Mas. Ini kalau menurut saya memang betul-betul sudah menghancurkan ya martabat Mas nih. Jadi ya kalau saran saya Mas, ya dicarilah. Mungkin sekarang ini lagi nyari dia, tapi masalah saya nggak pernah jumpa, Ustaz. Ya makanya izin saya menyampaikan seperti ini, saya ingin mengklarifikasi. Sama sembari kalau jenengan memang melihat dia, tolong sampaikan telepon saya. Tapi jangan dulu jenengan sampaikan. Saya pengen saya langsung yang jebak. Karena ini terkait tentang nama baik, gitu Ustaz. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, ya, mungkin apabila di antara kalian yang sekarang ini terjebak atas nama kata saya, intinya nomor admin saya itu cuman yang di ujungnya itu 3334 nih. Nomor admin saya itu cuman di 081397723334. Lalu untuk nomor rekening itu cuman atas nama Fani Hermawan. Jadi apabila ada atas nama saya itu bukan saya. Sekarang ini yang saya takutkan, Kiai ini keliling untuk mengenalkan diri dia, mengaku sebagai diri saya, sebagai nama saya, memanfaatkan nama saya untuk mencari keuangan, untuk mencari keuntungan sendiri, mengambil keuntungan pribadi. Ini yang saya takutkan. Sedangkan sekarang ini Padepokan Maung Siliwangi berhenti total pembangunan. Allah. Ini bisa jadi. Ya Kalau alhamdulillah. sempat orang percaya, Ya saya sendiri aja Itu saya percaya Mas. Saya sendiri saja sudah percaya, sangat percaya. Ya Pak Kiai, karena Pak Kiai kan saya juga. makanya ya saya minta maaf sama Ustadz juga kan. Kalau memang kejadian ini buat kecewa dengan. Bahkan bisa-bisanya Kiai tadi nyolong rambutan. Allah. Bilangnya gimana? Disuruh Masri. Ya orang sini tahu lah, Ustadz. Kalau saya minta dikasih, tapi kan saya nggak pernah minta. Saya tahu, makanya karena di situ katanya temannya Mas Ri, teman dekatnya, ya saya sebagai ya
kita sudah lama kenal, Mas. Jadi ya udah, saya percaya oleh Pak Kiai. Jadi gini dulu saja, saya izin klarifikasi itu aja. Iya. Ya kali ini saya minta bantuan panjenengan, mudah-mudahan Kiai itu bisa saya dapat lah itu. Ini intinya mas saya di PO nih. Ya, udah kayak gitu. Apalagi? Tentu sahabat-sahabat semua, saya izin. Mungkin selama saya topo kemarin, tapi untuk sekarang ini saya ini belum waktunya saya untuk memperlihatkan pusaka yang saya dapatkan. Intinya pusaka yang saya dapatkan ini pusaka yang sangat luar biasa. Bahkan demi Allah dan Rasulullah, seumur hidup selama saya berkelana dimanapun, saya belum pernah melihat mustika ini. Nanti ada masanya saya akan memperlihatkan mustika ini, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, terkhusus untuk saya dan juga tim. Itu aja, ini saya akhiri dulu sahabat ya. Saya Fakir Masri, mohon maaf apabila selama ini saya tidak bisa mengkondisikan. Kameramen juga mohon maaf sama panjenengan semuanya. Dan saya nggak tahu nih, Jiki juga kondisinya ini seperti agak-agak linglung juga Ustaz. Nah mudah-mudahan segera clear lah masalah ini. Mohon doanya, sahabat-sahabat bantu share sebanyak-banyaknya. Saya menjelaskan juga, kemarin hari saya jarang live karena saya tuh lagi kegiatan untuk di bulan Muharram. Saya akhiri, sahabat, saya Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.